Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, kali ini ada informasi ya dari seseorang yang bisa dikatakan paham lah soal cryptocurrency atau koin digital. Beliau ini membuat artikel membahas tentang koin Pi ya. Gue juga belum baca semuanya sih, jadi ayo kita baca bareng-bareng aja ya. Oke, apa itu informasinya atau artikelnya? Ini dikatakan biar bisa dipahami oleh para pioner Indonesia, katanya seperti itu ya. Sahabat pioner Indonesia, menjelang Open Mainnet Pi Network banyak sekali berita yang beredar. Betul sekali. Ada yang menyenangkan, CBDC, Bank Dunia, sikap Amerika dan Cina, nilai value Bitcoin dan sebagainya itu. Dan ada juga yang tidak menyenangkan, hoax, gagal paham, sistem Pi Network dan sebagainya yang datang dari kaum haters dan kaum serok gitu ya. Saya ingin mencoba menelaah arus berita yang ada, katanya. Kalau ada yang tidak sepaham atau punya pemikiran lain, silahkan bisa dituangkan. Oke, boleh di komen ya kalau misalkan ada yang tahu atau ada yang lebih sepaham, atau maksudnya bukan lebih sepaham, ada ya. Kalau ada yang tidak sepaham katanya gitu, atau ada yang punya pemikiran lain lah gitu ya intinya. Oke, kita mulai. Apa sih ini pembahasannya? Jumlah Bitcoin ini yang kita ketahui 100 miliar terbagi katanya 2,20% core team dan 80% pioners. Oke, dari 80% dibagi dua lagi menjadi 65% untuk ditambang saat ini dan 15% untuk nanti setelah Open Mainnet. Gitu ya. Katakanlah 65 miliar koin nih yang ditambang, yang di hold oleh pioners 50%, berarti tinggal 32,5 miliar koin. Dari 32,5 miliar koin ini yang dimigrasikan di tahap awal 50%, berarti 16,25 miliar koin untuk memulai Open Mainnet. Jadi maksudnya gini, ini pembagian koin ya, dari 100 miliar terus dibagi ke core team, terus 80 miliarnya ke pioners gitu kan. Nah, dari 80 miliar itu dibagi lagi gitu kan. Anggaplah 65 miliar koin yang ditambang katanya, terus dibagi lagi tuh sama pioner yang 50 gitu kan. Ya, apa sih, dikunci ya bahasanya, mungkin seperti itu ya. 32% dikunci karena 50% ya. Walaupun ada beberapa pioners yang bisa dikatakan mengunci, apa ya namanya ya, mengunci koinnya itu, katanya ada yang sampai 3 tahun, setahun atau kayak gitulah. Yang penting maksudnya anggaplah 50% ya, ada 50% yang bisa langsung dibelanjakan dari keseluruhan pioner nih. Ada yang 50% bisa langsung dibelanjakan, yang 50% lagi itu terkunci ya, seperti itu yang dimigrasi itu ya intinya. Nah, maksudnya itu berarti katanya dari 32,5 gitu miliar koin ini yang dimigrasikan di tahap awal katanya gitu. Jadi 50% berarti 16,25 miliar koin tuh untuk memulai Open Mainnet. Oke. Nah, masuk ke paragraf keberapa ini? Ke 1 2 3 4 ya. Pengguna Bitcoin sedunia katakanlah 50 juta sampai 100 juta orang. Kita tahu kalau nggak salah itu 350 ya, tapi kan ini perkiraan saja ya. Perkiraan ya, maksudnya untuk apa sih namanya, jadi biar simpel. Terus lagi kan itu kan yang 350 juta orang itu kan
itu kan ya mungkin belum tanda kutip ya, belum berikut robotik ya, akun-akun palsu kayak gitu. Oke, gue sih coba sedikit lah, barangkali arahnya ke situ ya, biasa dibahas. Oke, katanya pengguna Picoin sudah katakanlah 50 ya, ini katakanlah kita ambil contoh ya 50 juta sampai 100 juta orang. Dari jumlah penduduk dunia yang sekitar 7 miliar orang, berarti cuma 7 miliar ya penduduknya. Bagaimana caranya agar 7 miliar bisa kebagian semua dari 100 juta orang tadi, tanda tanya. Tentu harganya harus tinggi. Setiap orang mempunyai standar biaya hidup yang tidak kecil, katanya gitu. Dan Picoin harus bisa mengcover itu semua. Ini baru dari sisi kebutuhan manusianya, belum menyentuh kebutuhan usaha, swasta, dan pemerintah. Artinya memang Picoin tidak bisa di harga rendah. Oke, itu ya. Kita lanjut. Untuk bisa cepat menyebar kepada seluruh masyarakat dunia, katanya seperti itu, tentu butuh waktu yang tidak sebentar. Sementara keadaan krisis ekonomi global, ini garis bawah ya, krisis ekonomi global kita tahu, aduh, pokoknya parah lah. Apalagi di negara-negara Eropa kan seperti itu, Indonesia juga sama, pokoknya semua lah intinya gitu kan. Untuk bisa cepat menyebar kepada seluruh masyarakat dunia tentu butuh waktu yang tidak sebentar. Sementara keadaan krisis ekonomi global semakin mendesak. Jadi bagaimana untuk mengatasi hal ini? Tentu harganya harus tinggi. Itu, ini menurut pemikiran si bapak ini ya. Tuh. Terus kenapa tidak bisa di harga rendah? Tanda tanya tuh. 16 miliar koin kan yang tadi itu ya, 16,25 miliar. Kita anggap genapkanlah jadi 16 miliar ya kan. 16 miliar koin kan cukup untuk dibagi ke seluruh orang di dunia, hanya 7 miliar orang. Oke, katakanlah setiap orang kebagian 2 sampai dengan 3 koin. Anda bisa bayangkan kalau Picoin harganya rendah, misal sama dengan BTC atau Bitcoin ya mungkin, maka utility market konvensional yang sudah begitu banyak dibangun oleh P-Network, kita tahu kemarin bisa dikatakan kisaran 3.000 lah itu ya, lebih gitu kan, tidak akan berjalan lama seperti yang diharapkan oleh Nicholas. Paling hanya 1 bulan berjalan, setelah itu goodbye. Tapi kalau di harga tinggi, maka utility P-Network akan bertahan lama, bahkan lama sekali. Dengan 3 koin saja cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia selama 10 tahun. Wah, itu yang digadang-gadangkan sama Dr. Nicholas juga seperti itu ya. Ini dengan asumsi jika 16 miliar koin semua untuk apa sih namanya itu? Ini dengan asumsi jika 16 miliar koin semua untuk orang, tidak termasuk untuk sektor usaha dan pemerintah. Oke. Jadi katanya kalau misalkan harganya rendah nih, kayak marketplace dan perusahaan-perusahaan semua yang bergabung apa namanya ya di P-Network itu, ya gimana mau gini loh. Contoh ya, gue biasalah sambil kita bahas. Oke, contoh ini ya, gue nih misalkan pedagang, anggaplah salah satu perusahaan ya kan, karena gue sehari-hari emang dagang juga gitu. Nah, modal gue kan tinggi nih ya kan, untuk bisa menjangkau masyarakat. Modal gue besar nih. Sementara masyarakat gue modal misalkan taruhlah, ini mah ambil kecilnya saja gitu ya, taruhlah misalkan 3 juta ya kan. Nah, gue keliling tuh ke masyarakat, pasti mengelilingkan barang dagangan gue ya kan. Sementara masyarakat saja uangnya cuma ya maaf ya 1 atau 2 juta misalkan nih. Nah, walaupun misalkan gue udah kebagi semua nih, masyarakat udah kena semua gitu kan, gimana mau balik modal
gimana mau untung maksudnya. Oh, gue balik modalnya aja 3 juta gitu kan, buat ya bisa dikatakan misalkan buat sertifikat, ini dalam masuk network tadi ya, buat sertifikat, buat SDE, buat segala macam lah sistem gitu kan. Nah, modal 3 juta nih, misalkan satu perusahaan kita ambil kecil saja ya, perusahaan kecil lah, misalkan gue nih dagang. Jadi ke masyarakat, kalau misalkan di masyarakatnya seluruh, taruhlah satu desa gitu kan, masyarakat satu desa cuman ada uang tuh itu kan cuman 2 juta atau 1 juta 2 jutaan lah gitu ya. Itu gimana gue mau balik modal gitu kan, kena tuh semua tuh. Loh, kata gue nih, kok kumpulnya cuman segini uang masyarakat nih gitu. Perasaan gue udah keliling, udah beli semua tuh masyarakat gitu kan. Berarti kan gue balik modal aja enggak, itu loh. Oke, nah masuk akal ya ke situ ya. Maksudnya nggak bertahan lama tuh ya, gimana mau gue bertahan lama ya kan, uang duit di masyarakat udah habis, mau dagang apa lagi. Ini contoh ya, seperti itu. Biasa, udah lama kita nggak ngobrol panjang ya. Kemarin gue kesorean terus, ini alhamdulillah ada waktu cukup panjang. Oke, kita lanjut. Tadi katanya itu cuman baru untuk apa namanya, orang, katanya manusiawinya ya, untuk keperluan kebutuhan manusianya, bukan atau tidak termasuk untuk sektor usaha dan swasta dan pemerintah. Apalagi kalau ke situ ya kan, berarti kan harganya harus tinggi. Dalam artian seperti itu ya, koin fish. Oke, kita coba geser dulu. Tadi berarti di 2023. Kita lanjut di 2023. 2023 krisis ekonomi akan mengalami stagflasi. Stag itu kayak berhenti ya. Kan ada bahasa inflasi itu kan, penurunan mata uang. Stagflasi mungkin bisa dikatakan mata uang tuh benar-benar mentok gitu ya. Coba yang tahu komen aja, barangkali gue salah ini apa penafsiran kayak gitu ya. 2023 katanya krisis ekonomi akan mengalami stagflasi, di mana inflasi tuh ada bahasa inflasi nilai fiat tinggi di semua negara. Nah, dan terjadinya oversupply yang besar pada dolar sebagai mata uang dunia. Keadaan ini memerlukan penanganan yang cepat, segera dan urgent gitu ya, karena bersifat masif. Terjadi di seluruh negara yang ada di dunia, termasuk di Cina katanya, dan Eropa juga Amerika. Jika jumlah koin yang 16 miliar tadi dibagi 2 antara masyarakat dan negara, berarti masing-masing kebagian 1,5 koin yang tadi digenapkan perorangan 3 atau 2 koin ya. Oke, banyak apa sedikit katanya gitu. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan manusia dan negara, cukup enggak katanya. Kalau enggak cukup, gimana caranya supaya cukup untuk memenuhi kebutuhan semua pihak dalam waktu yang lama? Bener banget. Kira-kira nilai koinnya harus berapa? Logis atau tidak jika Bitcoin di harga GCV atau Global Consensus Power gitu ya, atau 1 juta dolar, atau bahkan ada berita sampai dengan 3 juta dolar pi katanya gitu. Terus sahabat pioner tentu bisa menelaah gitu ya, menilai sendiri nilai Bitcoin di harga rendah atau tinggi. Oke. Masuk akal ini, bagus ya artikelnya ini. Jadi memang benar nih, kita nih apa sih lagi ngalamin krisis global ya kan, stagflasi, di mana inflasi nilai fiat tinggi ya. Kita nilai fiat ya, nilai uang biasa lah. Bahkan gue sempat dengar katanya Indonesia nyetak uang 1 juta per lembar. Aduh, itu udah tinggi banget itu kan. Aduh, oversupply besar pada dolar sebagaimana mata uang dunia itu. Jadi kita tuh apa ya, lagi keadaan krisis lah. Kalau dulu disebutnya krisis moneter ya, krisis moneter. Gitu. Jadi keadaan ini memerlukan penanganan yang cepat gitu. Jadi bahaya, udah
hancur lah kalau misalkan dunia atau negara-negara ini kalau misalkan tidak ditangani dengan cepat ya, seperti itu. Oke, nah jadi katanya jika jumlah koin yang tadi 16 miliar tadi dibagi dua antar masyarakat dan negara, berarti masing-masing kebagian 1,5 koin tuh. Banyak apa sedikit ya? Kalau kata gue sih sedikit, kalau dibandingkan dengan kebutuhan manusia dan negara cukup enggak. Kalau nggak cukup, gimana caranya supaya cukup? Ya gimana caranya, ya kita dukung harga konsensus lah. Harga konsensus kalau misalkan segitu ya kan, yang kemarin terjadi di Cina itu, yang itu aja nggak nyampe sejuta itu ya, $1 juta gitu kan harga konsensus. Nah di sini katanya nilai koinnya harus berapa, logis atau enggak jika Bitcoin harganya harga konsensusnya $1 juta. Kata gue sih logis, bahkan katanya ada yang mengatakan sampai $3 juta per pi ya. Oke. Jadi ini apa sih namanya, si bapak ini membuat artikel semacam itu ya. Dan kebetulan tadi gua juga sempet apa namanya posting sebuah video short ya. Ini kita lihat aja langsung di sini. Itu tadi ada video shotnya, ada yang membagikan ya dari grup Telegram gitu kan, dari grup Telegram. Nah ini peresmian KPIG, ada kok belum kebuka sini, peresmian KPIG. Terus P-Network Abah Safwan katanya hadir nih di sini nih ya, apa ini kopinya lemot gitu. Nah bisa dicek lah di video short gua yang paling baru itu, di situ ada berita apa namanya. Nah tuh ya kan, ada tuh paling atas. Oke. Itu gue nggak bisa klik, takutnya nanti apa sih namanya kena copyright karena video sama ya, video berulang, nggak usah diklik. Oke, itu di situ di dalamnya ada gambar YouTube-nya Abah Safwan, terus dikatakan Abah Safwan menghadiri. Nah yang catatan panjang ini nih, yang catatan panjang itu keterangan juga masalah pokoknya banyak deh di situ, terutama masalah koin yang sedang gua bahas juga di situ ada ya gitu. Bahkan ada yang mengatakan mirip, sampai gue sih nggak tahu kenapa selalu nyambung ya dengan harga koin antara video yang satu dengan, atau masalah P-Network lah intinya, pemberitaan P-Network kok yang kemarin segini, kok pas sekarang nemu lagi kok nyambung dengan video yang sebelumnya. Itu gue sering banget kayak gitu ya. Ini gue juga nggak nyangka nih. Ini padahal ya kan. Oke, kita balik ke yang tadi ya. Nih padahal gua yang mana nih, bukan ini, apa sih yang tadi, video yang tadi mana sih, yang ini kali ini ya. Nah padahal video yang ini tuh gua save gitu loh, video yang ini maksudnya filenya udah gua save gitu kan. Itu udah lama sebelum video Abah Safwan, apa bahas video Abah Safwan, video tentang Abah Safwan yang hadir di peresmian KPIG gitu kan, yang tadi juga ngebahas masalah itu. Oke, jadi gitu ya. Jadi ini pembahasan tentang nilai koin yang logis atau enggak menurut Pioners gimana. Jadi biar paham katanya gitu kan, biar bisa dipahami kenapa sih harganya tinggi banget gitu kan satu koin itu gitu. Kayak gitu ya. Terus apa lagi? Udah ya. Udah kayaknya nggak ada apa sih namanya, nggak ada yang lain-lain lagi. Nggak usah lama-lama. Sebenarnya gue bikin video sih pengennya yang singkat-singkat saja, cuman karena kan namanya pembahasan ya kan, namanya pembahasan, kita tentu saja tidak bagaimana keinginan bukan kemauan gua ya, gue sih nyerocos aja. Ini di video kali ini gue mending nggak terlalu belibet ya ngomongnya, biasanya beleweran. Oke, udah semua ya tadi itu, kesimpulannya kayak gitulah tadi sahabat Pioner. Katanya tentu bisa menelaah dan menilai sendiri nilai Bitcoin di harga rendah atau tinggi nantinya, karena kita lagi dalam keadaan krisis global ya, seperti itu. Oke, gak usah lama-lama. Thank you banget, selamat bergabung buat yang baru gabung. Selamat apa namanya,
selamat menonton mah enggak ya. Gue kadang suka ngaco kalau ngomong kayak gitu. Selamat bergabung buat yang baru bergabung. Makasih yang udah nonton, maksudnya kayak gitu ya. Terima kasih yang udah selalu support, yang udah subscribe, like, yang selalu komen juga. Thank you banget. Terus kalau ini dikira bermanfaat, silahkan bagikan video ya ke semua sosial media gitu kan, WhatsApp atau Facebook gitu ya. Gak usah lama-lama. Nanti kalau ada lagi kita sambung lagi, oke? Gue Mang Adun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.